Pergilah ke dalam. Selamat sore kepada para pemirsa Siraman Kalbu Sore yang setia. Di sore hari ini kita kembali bergabung dengan Pak Merpaung yang menata antar jiwa antar manusia di tengah-tengah perusahaan besar yang dikelolanya. Sehingga topik kita untuk sore hari ini terkait dengan conflict resolution atau menata, lazim disebut manajemen konflik. Dan ini kita ambil dasarnya dari surat Rasul Paulus ke Jemaat Roma di pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ada nanti di situ pokok persoalan sebanyak 4. Yang pertama, persoalan yang terjadi Allah murka terhadap orang yang berperilaku menindas orang benar, yakni orang yang lalim dan orang yang fasik. Yang kedua, mereka tidak setia terhadap Allah. Mereka tidak mau memuliakan Allah, tidak mau membuat Allah sebagai Tuhan. Dan yang ketiga, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran patung-patung, binatang-binatang, malah menyembah kaisar saat itu. Nah, dengan demikian mari kita coba untuk menggali pengalaman Pak Merpaung sebagai host kita, tamu kita juga pada sore hari ini. Selamat sore Pak Merpaung. Sore Pak. Banyak sudah para pendengar yang rindu untuk mendengarkan satu pengalaman yang terkait dengan tema bagaimana menetes di lapangan. Apa yang pernah Bapak lakukan? Pendekatan apa? Kepada masyarakat, kepada orang-orang yang memiliki kekuatan di perusahaan. Sehingga ini bisa redam, bisa nyaman, dan bisa terus berjalan going on perusahaan dengan baik. Kita silakan Pak Merpaung untuk memberikan pengalamannya. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat sore saudara pemirsa. Berbicara tentang di internal perusahaan antara katakanlah pekerja dengan majikan, itu saya sudah pernah ikut beberapa kali. Atau maksudnya serikat buruh begitu? Atau Ya. yang dimotori serikat buruh begitu? Iya, antara serikat buruh dengan pihak perusahaan lah. Iya. Kalau itu saya sudah pernah ikut mengatasinya beberapa dengan tempat yang berbeda dan juga dengan karakter Yang berbeda orang yang masyarakatnya. berbeda ya. Jadi kalau saya melihat biasanya di dalam satu perusahaan ada peraturan. Perusahaan itu biasanya diatur dengan sebuah peraturan, tetapi karyawan ataupun buruh ada kalanya melihat peraturan itu tidak berpihak kepada mereka sehingga mereka membuat satu aksi. Biasanya yang mereka lakukan adalah coba eskalasi mogok kerja dengan tuntutan bermacam-macam. Nah, apabila ini terjadi, tentu kita dari pihak perusahaan yang pertama, apabila kita mau terjun di dalam memanage konflik seperti itu, yang pertama yang harus kita penuhi syaratnya adalah di mata kedua belah pihak kita haruslah menjadi pribadi yang netral sehingga mereka bisa menerima kehadiran kita sebagai negosiator. Nah, apabila itu kita tidak bisa penuhi di dalam pandangan kedua belah pihak, ini biasanya tidak akan bisa dipertemukan kepentingan untuk mendapatkan satu keputusan ataupun satu keadaan, katakanlah win-win solution. Tapi ini menarik Pak Merpaung. Apakah memang pengalaman Bapak bisa muncul juga dari tengah-tengah akar bawah di satu perusahaan, melihat bahwa kalangan atas memiliki jiwa yang netral seperti itu? Ya tentu di dalam komunikasi kita kepada kedua belah pihak, Akan terasa. kedua belah pihak akan merasa apabila seseorang datang di tengah-tengah mereka, mereka akan mau terbuka untuk menyampaikan apa keluh kesah mereka. Berarti dalam kaitan ini
seorang negosiator atau rekonsiliator yang membawa perdamaian, menggiring mereka ke arah kemana, bisa juga terasa di tengah-tengah komunikasi orang yang mau diperdamaikan itu. Iya. Ya, maknanya itu dulu syarat yang pertama. Karena Syarat mutlak, ya? apabila kita hadir di sana, mereka akan terbuka menyampaikan keluh kesahnya. Itu maknanya mereka menerima kita sebagai oknum yang bisa untuk menjembatani di dalam satu kondisi yang mereka bereskalasi. Nah, tentu dalam hal ini mungkin dari pihak majikan pun pasti akan memilih orang yang dianggap berjiwa bersifat netral untuk jernih melihat satu persoalan, untuk menugaskan itu ke sana. Dan itu biasanya di kalangan, katakanlah menengah ke atas di perusahaan, ada orang yang seperti itu Pak Merpaung, ya? Iya. Itu banyak karena tidak semua dari pihak majikan ya bersifat hanya untuk mencari untung, tidak. Karena banyak juga di antara mereka yang saat ini katakan menjadi pimpinan, sebelumnya pun sudah adalah bagian daripada mereka yang ada di sana gitu. Jadi apabila itu dibahasakan, biasanya kita akan cepat mendapatkan satu pandangan yang sama yang mengatakan Bapak kami terima sebagai negosiator. Baru yang berikutnya, kalau kita melihat pengalaman ini, betapa pentingnya membangun satu relasi yang menciptakan bahwa orang lain yang sedang berkonflik percaya dengan kita. Iya. Walaupun kita sebagai lapisan manapun, ya, tapi ada satu hal yang mengalir dari kehidupan orang yang berkonflik yang mengatakan walaupun dia dari sebelah sana, tapi kami percaya bahwa dia akan membawa suara kami seperti itu. Iya, berikutnya kalau begitu Pak Merpaung, apakah memang dalam menggiring kepentingan bersama untuk mencapai katakanlah perdamaian di antara yang kedua pihak, baik perusahaan, baik mungkin tadi kalangan buruh atau pekerja yang diorganisir oleh serikat seperti itu, tidak harus melibatkan orang-orang lain yang dianggap memiliki komunitas yang lebih berpengaruh seperti itu. Karena kita mengetahui masyarakat Indonesia selalu diikat oleh struktur-struktur tertentu. Apakah itu karena struktur latar belakang budaya yang sama, apakah itu terikat menjadi satu struktur di masyarakat karena keyakinan yang sama atau yang lain. Apakah kita, pengalaman Pak Merpaung, tidak harus melibatkan orang yang seperti itu dalam rangka merekonsiliasi orang yang berkonflik di tengah-tengah perusahaan seperti itu? Oke, terima kasih. Sebetulnya itu adalah syarat penting juga barangkali secara legalitasnya, apabila ada di sana pemangku-pemangku yang bisa mengambil keputusan, memberikan satu solusi, apakah itu berdasarkan undang-undang ataupun berdasarkan pendekatan misalnya psikologi ataupun ada keamanan, itu sesuatu yang mungkin harus kita penuhi supaya masing-masing pihak di sana mempunyai satu ketenangan, kenyamanan di dalam melanjutkan. Nah, setelah itu kita penuhi, tentu kita harus bisa membuat satu pendekatan. Jadi di dalam menata konflik ini kita harus memakai pendekatan ataupun satu analisa. Di analisa ini harus kita lihat dulu sekarang. Kalau seumpamanya ada di sana yang berposisi, katakanlah dua posisi sekarang, di mana masing-masing punya kepentingan terhadap satu kondisi ataupun satu kepentingan masalah yang sama, tetapi dua kepentingan di sana. Ya tentu dalam hal ini pasti berbeda kacamata antara si A yang memandang dari sudut timur dengan kacamata si B yang memandang dari sudut barat. Ya tentu ada satu objek yang mereka lihat, yang mereka anggap itu sebagai sumber daripada konflik itu, pasti mereka akan melihat ini dari kacamata masing-masing yang berbeda. Ya, yang bisa mempengaruhi keputusan nanti. Dan itulah yang
akan mereka tegakkan masing-masing pihak. Menurut aku seperti ini, menurut aku seperti ini. Ya tentu di dalam kita ingin menyelesaikan satu konflik, kita tidak boleh terlibat kepada kedua pandangan itu. Itu artinya bahwa Pak Marpaung mengatakan rekonsiliator yang mewakili siapapun yang dianggap netral ini meski menggiring kepada kepentingan bersama seperti Betul. itu. Andai katakanlah ada satu institusi kemasyarakatan atau yang lain termasuk tadi perkebunan harus melihat kepentingan perkebunan dengan karyawannya. Iya. Nah, tidak melihat kepentingan sepihak seperti itu. Iya. Iya, berarti untuk menentukan memang orang yang menjadi rekonsiliator itu tidak berarti mudah Pak Marpaung ya? Tidak. Iya, terima kasih dengan pengalaman praktis itu. Tentunya menurut saya sekaliber kebun kita dan sekaliber Pak Marpaung yang sudah menjabat di sana sini sebagai A, sebagai B, di masyarakat pabrik, di masyarakat estate, di masyarakat kantor seperti itu, sudah ada setidaknya teori pendekatan untuk mengenal orang-orang ini sehingga akan lebih mudah untuk menyampaikan ide-ide si orang rekonsiliator dalam rangka mencapai tujuan bersama yang dimaksud tadi. Kira-kira apa setidaknya mungkin 1 atau 2, 3 yang bisa Bapak berikan sehingga di zaman sekarang ini di mana saja sering terjadi konflik yang pada hakikatnya asal dihunjuk saja atau berdasarkan selera atau mungkin gengsi dalam bahasa masa kini mau-mau saja masuk dalam tim, dalam kelompok yang menjadi rekonsiliator tapi tidak memiliki kacamata teoritis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, secara pengalaman praktis dengan yang lain. Kira-kira apakah ada yang mau Bapak sumbangkan secara teori dalam kaitan ini, pendekatan apa begitu? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Biasanya itu setelah kita dapatkan apa yang disebutkan dengan persoalan tadi, mari kita lihat mereka posisi di mana masing-masing pihak dan kita posisi di mana, itu dulu. Sehingga dengan kondisi seperti itu kita clear bahwasanya dengan keterlibatan kita di sini, dengan keterlibatan institusi di situ, itu kita ikat dulu, kita sepakat dengan yang berada di sini akan menyelesaikan konflik. Apabila sudah itu diperoleh, masuk kita ke fase kedua. Fase kedua itu bisa kita memakai pendekatan. Ya pendekatan seperti yang kami sebutkan di awal tadi. Ya biasanya ini analisanya akan kelihatan posisi mereka, siapa orang lain dan siapa kita. Dan selanjutnya kepentingan. Kelihatan di sana kepentingan apa yang dibangun mereka sehingga bertikai dengan satu masalah dengan objek yang ada ini. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Kita melihat kira-kira pihak-pihak ini apakah ada kebutuhan mereka dengan persoalan yang ada ini. Apakah mereka mendapatkan satu kepuasan dengan menegakkan sebuah kepentingan ini sehingga mereka berkeras harus seperti ini. Adakah kebutuhan mereka dari keadaan itu? Jadi itu harus perlu kita analisa. Ya biasanya teori bawang bombay barangkali seperti itulah yang berlapis-lapis dia. Apabila dikupas akan kelihatan sekat-sekatnya. Sehingga bersama. Memang untuk menerima sebuah keputusan di manajemen konflik tidak semuanya orang bisa dengan lapang dada. Iya, saya bisa memahami yang dimaksudkan Pak Marpaung. Semua orang yang terlibat dalam penyelesaian konflik, meski mengetahui posisi orang dalam konflik itu, apakah dia menyumbangkan pikiran, tenaga, suaranya karena ada kepentingannya di situ? Apakah dia menjadi ngotot, selalu dia aktif karena memang ada saja kebutuhan mungkin yang mau diambil dari konflik itu sehingga dia mengabadikannya, itu mungkin Pak Marpaung ya? Kalau saya tadi menjawab pertanyaan Pak Pendeta adalah fungsi saya sebagai orang yang ikut menata konflik itu sehingga diperoleh satu keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Saya tidak membahas orang-orang yang berkonflik, tetapi saya datang ke sana mempelajari dan ikut terjun, melihat, menganalisa konflik ini diakibatkan oleh apa. Itu sebetulnya yang pernah saya ikuti.
Jadi kalau demikian boleh kita katakan pendekatan terhadap situasi pendekatan atau teori pohon konflik begitu. Ada pohonnya, ada akarnya, dan ada rantingnya, dan ada buahnya seperti itu ya. Ini bagaimana dipahami ini Pak Marpao? Ya lebih kurang sama dengan yang tadi. Kalau ada pohon itu terdiri dari akar, batang, dan juga daun, ranting, dan buah. Ya, kita bagi coba 3 fase lah. Artinya kalau akar persoalan itu adalah di bagian bawah biasanya karena kepentingan tadi. Itu akan menjadi satu kondisi yang sudah terbangun. Contohnya ini adalah kebiasaan kami. Di kami ini seperti ini. Tetapi apabila dilihat dari kacamata yang lain, katakanlah peraturan tidak seperti itu. Tetapi karena mereka, katakanlah orang-orang yang dominan di situ, yang merasa mereka sudah lama di satu tempat itu misalnya, itu menjadi mereka buat seperti pohon yang tegak, bahwasanya kepentingan itu kami harus seperti ini gitu. Nah tentu kita harus melihat ini sebagai orang yang netral. Kalau itu pendapat dia seperti itu, pendapat dari satu sisi seperti ini, tentu keduanya nanti pasti berbeda pendapat. Nah tentu di sanalah kita harus hadir melihat batang yang ada tadi, yang disebutkan dengan pokok persoalan itu, harus bisa kita deskripsikan kepada kedua belah pihak, bahwasanya sudah kita sepakati ini persoalan kita, sudah, baru itu kita kunci dulu. Artinya dalam arti mengunci ini prinsipnya mereka mengingat konflik itu dan mereka terlibat di situ, dan mereka dengan pendekatan maksimal bisa kita kelupasi kata kasarnya, supaya mereka tidak menegakkan lagi konflik itu, cair seperti itu. Jadi yang dikatakan Pak Marpao tadi win-win solutionnya ya. Jadi sebenarnya dengan menemukan akar persoalan, rupanya akar persoalan ini bisa sebenarnya hilang andai kata tidak sampai menjadi batang yang ditegakkan. Kamu paham ya? Dan satu lagi yang paling penting Pak Pendeta di dalam hal menyelesaikan konflik seperti itu, ya tentu negosiasi ini berjalan dari waktu ke waktu, dari masa kemarin ke hari ini. Kalau misalnya tidak selesai sampai berkelanjutan, tidak bisa itu sekali bertemu kita selesaikan atau 2 kali bertemu. Bahkan sering pertemuan itu dilakukan. Karena tujuannya meski harus clear, mencoba menggeser pemahaman yang ditegakkan, yang pada kakaknya bukan mendukung kepada tujuan yang sama. Jadi kita sebagai tim, katakanlah yang sudah dipercayai oleh kedua belah pihak yang berkonflik, di dalam setiap perjalanan kita melakukan penyelesaian itu, jangan pernah kita kedapatan berpihak kepada salah satu. Apalagi, ini yang paling penting. Apalagi memutuskan yang belum tentu mereka setujui. Itu artinya berarti sebenarnya negosiator atau pembawa yang mau perdamaian ini hanya mendorong supaya mereka menemukan persoalan mereka dan menemukan kebutuhan mereka yang lebih maksimal lagi. Itu mungkin maksud dengan mentransformasinya Pak Marpao. Jadi kita tidak dalam posisi memutuskan, tetapi mari kita kuliti semuanya sehingga masing-masing pihak itu melihat situasi ini, ya memang betul-betul mereka jernih melihat, tidak seperti yang mereka pikirkan sesungguhnya. Kalau begitu ada hal yang penting untuk dipahami bersama. Berarti sebagai rekonsiliator yang mau memperdamaikan kedua belah pihak yang berkonflik, harus lebih dahulu memahami semua keadaan dan apa yang mau dibangun. Baik opini, apalagi bahasa-bahasa yang sifatnya menyimpan satu bahasa yang ekstrim. Meski semua orang yang termasuk dalam tim atau rekonsiliator mampu memangkas dan membangun kepada kepentingan yang lebih utama oleh bersama begitu. Jadi keputusan itu nanti setelah kita petakan semuanya, kita buat satu tulisan berdasarkan ini, itu kita bacakan. Kemudian kita tanya kedua belah pihak, apakah Anda sudah setuju dengan tulisan ini? Sudah. Apakah sudah setuju dengan ini? Jadi keputusan itu bukan diambil oleh negosiator, tidak. Tapi yang kedua belah pihak. Kedua belah karena pihak. Mereka berhasil dihantarkan oleh negosiator memahami kondisi mereka yang tidak menguntungkan secara bersama-sama. Betul. Jadi nanti setelah itu untuk mengunci semua itu kita harus bubuhkan tanda tangan di situ. Masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan. Memang inilah keputusan kami. Jadi kita tidak boleh datang dengan satu gaya
dan membawa peraturan dan membawa ini seolah-olah kita lebih tahu daripada mereka yang berkonflik. Tidak, Bu. Kita harus lebih banyak mendengar. Kalau saya katakan kita mendengar 10, mungkin kita bicara cukup 1. Ya, Pak Merpau, saya senang sekali bisa menyampaikan hal ini kepada Pak Merpau untuk sedikit menyentuh pikiran masyarakat atau di mana saja, walaupun hanya memperdengarkan, tentunya orang yang mendengarkan akan ada sedikit perbandingan di hati dan di kalian. Nah, saudara kekasih pemirsa Siraman Kalbu, ada hal yang penting yang disampaikan Pak Merpau untuk memperoleh satu perubahan yang bagus di antara orang yang berkonflik. Tentunya ada orang ketiga yang menganggap konflik itu nggak perlu ditakuti, tapi semacam peluang menjadi membawa kepada perubahan yang baru. Bukankah itu Pak Merpau? Iya, betul. Tapi di situ penting supaya kita meski dipercaya oleh kedua pihak sebagai orang yang netral. Yang kedua, meski mencoba menyumbangkan pikiran dan tenaga mengejar informasi yang tidak kelihatan berpihak dan selalu mau memangkas, mengantisipasi bahasa dan kata yang ekstrim di antara lingkungan orang yang bertikai atau yang berkonflik. Ya, sedikit lagi saya potong Bapak, ada yang tertinggal tadi. Artinya pasca daripada rekonsiliasi itu disebutlah itu transformasi itu tadi. Ada sedikit Bapak sentuh tadi, saya dengar transformasi. Jadi transformasi itu adalah pasca ada rekonsiliasi yang tadinya bertikai, terus ada rekonsiliasi, terus ada kesepakatan. Ya, pasca kesepakatan itulah transformasi. Jadi tidak ada yang merasa di situ aku sudah kalah, aku sudah menang. Tidak, masing-masing menang. Tidak ada kata kalah di sana. Seperti itu. Dan memproduksi satu gaya hidup yang baru. Iya. Sehingga tetap tujuan akan tercapai. Iya. Karena sesungguhnya tujuan bersama itu sesungguhnya sama. Yang harus dimenangkan. Iya. Itu. Ya, terima kasih Pak Merpau. Saya pikir tidak perlu saya ulangi lagi apa yang dikatakan oleh Pak Merpau. Kita berbahagia ada pengalaman yang tersuarakan lewat media yang kecil ini, walaupun ini tidak begitu masyarakat, tapi saya pikir sungguh sangat bagus. Firman Tuhan dari Roma 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu izinkan saya membacanya. Dikatakan firman Tuhan demikian. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang, dan berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saya mau katakan mungkin 2-3 kalimat sebagai akhir dari diskusi ini, bahwa termasuk menjadi pusat persoalan di jemaat Roma sehingga Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini adalah berada di teks ini. Jadi kalau kita katakan karena ada konflik terlebih-lebih antara penguasa seperti kaisar yang didewakan, diharuskan disembah, dan jemaat tidak mau, sehingga muncul ada kepentingan dan rangka untuk menyembah supaya dia menjadi seperti Tuhan, tapi orang percaya tidak mau.
Di situ letak konflik kasih, sehingga boleh kita katakan bahwasanya ada rupanya indikasi, apalagi di tengah-tengah kita orang percaya, munculnya konflik itu karena kita tidak mau mengosongkan diri sebagaimana dikatakan di Filipi 2 ayat 7 sampai ayat ke-11, selalu mungkin mau memperjuangkan apa yang ada di diri kita, sehingga tidak ada yang kosong yang mau diisi oleh rekonsiliator untuk melihat kepentingan bersama, selalu melihat kepentinganku. Itu sebagai salah satu yang perlu kita kritisi di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin yang memahami, mengalami, menghadapi sebuah ketegangan. Kiranya firman Tuhan ini dan diskusi ini bisa mencairkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kita minta Pak Merpaung sebagai host untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Merpaung. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan melalui Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah hati kami untuk membicarakan satu topik sederhana yang mungkin bermanfaat bagi manusia saat ini yang bercermin dari masa silam. Berkati kami Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Berkati Bapak Pendeta Adolf Bastian Merpaung beserta keluarganya, terlebih di dalam pelayanannya Tuhan, agar dia boleh menyampaikan kebenaran firman seturut dengan kehendak-Mu di tempat di mana dia Tuhan tempatkan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Merpaung karena sudah menyita waktu yang sewajarnya bersama keluarga, anak dan cucu. Tuhan memberkati.